Selamat malam adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan masih tetap menolong dan memberikan kesehatan kepada kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat, kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan tetap menolong, bahkan memberikan segala yang terbaik kepada kita. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kini saatnya kami mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati kami semua, berkati khususnya hati kami, supaya kami fokus menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita tahu itu semua karena kebaikan, bahkan kemurahan Tuhan yang datang baru dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tema renungan kita pada malam hari ini kita ambil dalam perikop Ulangan pasal 5 ayat 10 yang mengatakan hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Kita ambil temanya takut akan Tuhan. Makna dari kata takut Tuhan pada umumnya sesuatu yang bersifat misteri gitu ya. Takut identik dengan hantu, identik dengan kuburan, atau takut kepada manusia, takut kepada perampok. Itu definisi takut menurut versi manusia gitu. Tetapi di dalam takut akan Tuhan terdapat atau terkandung unsur penghormatan, amin, keseganan dan kekudusan. Takut akan Tuhan itu rasa hormat yang lebih daripada hormat kita kepada manusia atau sesama kita. Semua itu terjadi kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan lewat membaca Alkitab, berdoa, bersekutu setiap hari kepadanya. Dalam unsur takut akan Tuhan juga terdapat kata keseganan ya. Dalam Alkitab, Yakub menyebut Allah dalam sebutan disegani, berhubungan dengan rasa takut ya. Dan ketakutan itu pastinya ketakutan yang kudus, penghormatan kepada Allah, mentaati segala perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, bentuk dari sikap takut akan Tuhan tidak berarti adik-adik harus membawa kalung salib dan Alkitab kemanapun adik pergi, atau menggunakan senjata tajam atau kuasa-kuasa kegelapan yang lain. Bukan ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah
kita harus bersekutu, rajin ke gereja, amin. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang takut akan Tuhan, dimana salah satunya adalah Raja Daud. Raja Daud ini ketika ia berbuat dosa dan merebut Batseba dari tangan suaminya Uria, ia dengan sengaja menempatkan Uria pada barisan terdepan ketika berperang. Agar Uria terbunuh sehingga ia bisa leluasa memperistri Batseba. Namun setelah itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan kesalahan Daud. Setelah diingatkan, Daud sadar akan kesalahannya dan dia menjadi takut akan Tuhan dan akhirnya menyesali dosa-dosanya kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Dalam tokoh Alkitab berikutnya ada dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus, di mana adik-adik semua pasti tahu ceritanya gitu ya. Bagaimana dia sebelumnya sangat membenci orang-orang Kristen dengan cara membunuh, menyeret dan lain sebagainya. Namun karena cinta kasih Tuhan Yesus, dia akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dan bahkan diberi tugas untuk memberitakan Injil. Haleluya. Mungkin cukup sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Amin.